Cerita Republik Wayang. Taktik orang kedua. Bicara The Other Women biasanya selalu menarik perhatian, bagaimanapun dengan segala cara, upaya dan juga trik mereka ingin selalu menguasai prianya. Bisa saja The Other Women itu resmi sebagai istri, bisa juga tidak resmi alias simpanan. Pandu yang sudah diangkat sebagai calon raja di Astina saat itu sedang mencari calon istri yang sepadan. Setelah melihat pengumuman di koran bagian kolom cari jodoh dan juga tidak ketinggalan searching di Google, akhirnya dia melihat di ranking 1 Google ada lowongan untuk menjadi suaminya Dewi Kunti, putri angkat Raja Mandura dari kerajaan Kunti Boja apabila menang dalam lomba ketangkasan, termasuk adu sakti yang akan diadakan tidak lama lagi. Dewi Kunti atau nama lainnya Dewi Prita ini punya ilmu sakti tingkat tinggi dari Resi Durwasa, namanya ilmu Aditya Hridaya. Ilmu ini bisa mendatangkan siapa saja dewa yang dipanggil, ini lebih canggih dari sekedar handphone biasa. Nah dasarnya Pandu itu selain tampannya sakti juga, makanya akhirnya dialah yang jadi pemenang dari perlombaan adu sakti dan berhak atas hadiah utama, Dewi Kunti. Saat itu juga datang narasoma nama kecil Prabu Salya yang baru saja diusir ayahnya mau ikut sayembara ditemani adik perempuannya, Dewi Madrim. Singkat kata walau datangnya telat tapi narasoma menantang duel Pandu dan narasoma ternyata kalah dalam perebutan Dewi Kunti. Malah ia harus juga menyerahkan adiknya untuk jadi istri kedua Pandu. Jadi Pandu sekali jalan dapat dua istri merupakan perjalanan yang menyenangkan juga, tapi disinilah awal muasal perlombaan mendapatkan hati Pandu, karena sebetulnya kedua dewi itu didapat pada saat yang hampir bersamaan dan Dewi Madrim merasa statusnya lebih tinggi. Kunti kan hanya anak angkat Raja Mandura dan status kerajaan ayahnya juga lebih tinggi. Loh kok dia hanya menjadi nomor 2, mau diadakan pemilu ulang kok yang gak enak ya? Ya sementara diterima dulu sambil cari kesempatan bagus buat merebut hati Pandu sepenuhnya. Suatu saat karena kesengan Pandu ketika berburu, dia membunuh sepasang kijang yang sedang memadu kasih. Pandu lalu dikutuk akan mati bila memadu kasih dengan istrinya. Waduh gimana ya? Anak belum ada terus kalau kutukan itu terjadi pasti keturunannya putus. Setelah merenung dan akhirnya dengan pasrah lalu Pandu minta Dewi Kunti mencoba ajian ilmu Aditya Hridaya mendatangkan dewa. Kunti ya tentu saja mau dong, sudah lama kesepian karena kutukan itu diberi kesempatan outsourcing. Dewa lagi. Langsung saja Dewa Dharma, Bayu dan Indra yang dipanggil bergiliran setahun sekali dan Yudhistira, Bima serta Arjuna akhirnya lahir. Di lain pihak, Destarata dan Dewi Gendari malah punya anak sekaligus 100 orang, Pandu merasa kalah banyak, minta Kunti outsource lagi. Tapi ditolak Kunti karena apa bedanya dengan wanita murahan kalau dia lakukan itu lebih dari 3 kali. Undang-undang dasar perselingkuhan saat itu hanya mengizinkan 3 kali saja. Lebih dari itu melanggar aturan. Akhirnya Dewi Madrim melihat kesempatan ini dan minta melalui Pandu agar mohon Kunti mengizinkan menggunakan ilmu itu. Sebelumnya kedua istri Pandu ini memang gak pernah akur. Madrim selalu mencari celah agar bisa mengalahkan Kunti. Beda first, not just the other women. Kunti dengan berat hati lalu menyerahkan ilmu itu. Nah disinilah cerdiknya Madrim, karena yang dipanggil adalah Dewa Kembar Aswin. Ia sekaligus dapat 2 anak Nakula dan Sahdewa. Sewaktu Madrim mau menggunakan lagi ilmu tersebut Dewi Kunti keberatan. Kalau panggil Dewa Kembar lagi kan gawat, jumlah anak Madrim pasti lebih banyak lagi. Dia tahu trik dari madunya satu ini, ingin menguasai suaminya. Keinginan dan godaan Madrim inilah yang akhirnya menjebol pertahanan ketat Pandu. Saat sedang memenuhi kewajibannya sebagai suami, saat itu juga Pandu meninggal dalam pelukan Madrim yang akhirnya juga belapati ikut dibakar dengan suaminya. Keinginan untuk menguasai Pandu akhirnya tercapai juga walau wujudnya mati bersama. Menjadi orang kedua memang dalam posisi yang sangat tidak enak, dalam situasi apapun baik dalam manajemen perusahaan atau dalam pemerintahan suatu negara. Mau berbuat apapun selalu dibandingkan dengan yang pertama dan akhirnya yang dikenang selalu yang pertama. Juara kedua itu hanyalah embel-embel sebagai penglipur lara saja. Dewi Madrim menyadari hal itu,
berusaha menjadi lebih dari saingan utamanya apapun caranya dan berapapun harganya menurut Madrim patut ditempuh. Hati-hati dengan orang kedua, kadang lebih membahayakan dibandingkan yang pertama, apalagi kalau punya sifat seperti Dewi Madrim. Sampai jumpa di cerita-cerita Republik Wayang berikutnya.